Shalom, selamat siang. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam bab yang ke-6. Kita akan melihat judulnya, yaitu Aku dan Kemajemukan Masyarakatku. Kita akan memulaikan pelajaran kita. Coba kita lihat dulu di dalam Matius pasal 10 ayat 16. Dan saya akan bacakan. Tolong diperhatikan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya. Jadi kita lihat bagaimana aku dan kemajemukan masyarakatku ini bisa kita kembangkan dari Matius pasal 10 ayat yang ke-16 itu. Ternyata kita diutus dan ditempatkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan sebuah tujuan yang baik. Ya, jadi Tuhan menempatkan kita, Tuhan memiliki tujuan yang baik, yaitu dengan sebuah tanggung jawab dan misi yang mulia. Selain sebagai anggota masyarakat, kita juga sebagai warga kerajaan Allah. Oleh sebab itu, kita dipilih dan menjadi rekan sekerja Allah dalam mencapai perdamaian dunia agar dunia sejahtera, ya, di mana kita berada. Dunia bisa menjadi aman di tengah-tengah lingkungan kita. Yang menjadi permasalahan adalah kita sering kurang memperhatikan tugas dan misi kita, sebab kita hanya berkonsentrasi dan disibukkan oleh kegiatan-kegiatan gereja ataupun persekutuan saja, ya. Kita tidak bisa menjadi berkat. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 dijelaskan bahwa tugas kita adalah sebagai garam dan terang dunia. Ya, apa tugas kita? Yaitu sebagai garam dan terang dunia. Itu terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita bisa mengabarkan Injil kepada siapa saja di masyarakat, ya. Garam tidak boleh kehilangan rasa. Tidak boleh kehilangan rasa asin, dan terang juga tidak boleh padam untuk menerangi lingkungan dan sekeliling kita. Makna ajaran Tuhan Yesus dalam ayat tersebut antara lain yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 tadi ada dua. Yang pertama yaitu berbicara tentang garam, ya. Itu ayat yang ke-13 dari Matius pasal 5 yaitu garam. Apa kira-kira fungsi garam? Nah, Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Jadi anak-anak Tuhan itu, orang-orang Kristen atau orang-orang percaya harus bisa menjadi garam. Apa fungsi garam? Satu, fungsi garam itu untuk mengawetkan dan menghilangkan yang busuk. Ya. Jadi tugas anak-anak Tuhan, tugas orang Kristen, orang percaya juga bisa menjadi garam, ya, mengawetkan dan menghilangkan rasa busuk. Dua, kita sebagai garam dunia harus bisa menolak segala bentuk perbuatan yang tidak baik atau perbuatan jahat. Nah, kita harus menolaknya sebagai garam dunia. Kita harus menolak perbuatan-perbuatan jahat, ya. Perbuatan yang tidak benar, yaitu dengan menunjukkan sikap yang baik dan positif, ya.
Itu fungsi garam itu. Yang ketiga, memberi rasa atau menyedapkan rasa pada masakan. Ya, kita tahu garam itu fungsinya yaitu memberi rasa. Yang hambar bisa ada rasanya. Ya, sebuah masakan tanpa ada garamnya maka rasanya tidak enak. Ya, tidak ada rasa. Jadi dibutuhkan. Nah, kita memberi rasa, menyedapkan, juga bisa memberi fungsi bagi yang ada di sekitar kita. Yang keempat, apa itu fungsi garam? Masakan jika kurang garam, maka rasanya pun kurang sedap. Dalam hal ini, kita harus bisa seperti garam yang memberi warna Kristiani dalam masyarakat. Ya. Jadi memberi rasa, kita juga sebagai orang Kristen bisa mewarnai, memberi warna di sekitar kita, yaitu melalui kasih, saling mengampuni, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain, memberi damai sejahtera. Masyarakat bisa hidup lebih nyaman ya dengan kehadiran kita, karena kita adalah membawa rasa bagi mereka sehingga tidak hambar lagi. Yang kelima, untuk menunjukkan adanya kemurnian. Ya. Jadi fungsi garam yang kelima ini menunjukkan adanya kemurnian. Nah, dengan kehadiran kita tidak ada kesombongan, tidak ada berpura-pura, tetapi menolong dengan kasih ya. Memberi dengan kasih, murni dari hati sendiri. Yang keenam, sebagai orang yang telah diampuni dan diselamatkan, sudah seharusnya kita menjadi contoh ya dan teladan dalam hal hidup suci dan juga sukacita, dengan menjaga kesucian atau kemurnian hidup kita dengan cara berbuat baik dan benar, maka perbuatan kita akan terlihat ya. Jadi perbuatan baik kita, ketulusan hati kita akan terlihat di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Dengan cara berbuat baik dan benar, maka perbuatan kita akan terlihat dengan berpikir dan berkata-kata baik, bukan berkata kotor, tetapi hormat kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, menghormati orang lain, menjaga keinginan kita agar tidak dikotori oleh keinginan kedagingan ya. Keinginan kita harus kita kuasai agar apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Itu jadi ada fungsi garam ini tadi ada 6 di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu Matius pasal 5 ayat 13 tadi. Yang kedua, di dalam Matius tadi juga mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Yang pertama tadi garam, yang kedua adalah terang dunia, yaitu ayat yang ke-14. Dari Matius pasal 5 ayat ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota di atas gunung akan terlihat sangat indah dan menarik jika dilihat pada malam hari. Lampu yang berderet indah walaupun berada di kejauhan. Kita adalah terang dunia. Terang kita adalah terang Kristus. Sebab terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus sendiri. Terang adalah dan kita adalah anak-anak terang. Ya, terang itu adalah Kristus dan kita adalah anak-anak terang. Tugas kita sebagai anak-anak terang memancarkan terang kasih Allah kepada dunia. Ya, jadi tugas kita sebagai terang itu adalah memancarkan terang itu kepada dunia
amat terlebih di sekitar kita ya. Seperti teladan yang diberikan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah terang. Terang adalah penuntun dalam kegelapan atau menyingkirkan kegelapan menjadi terang. Nah, jadi contoh misalnya pada saat lampu mati, semuanya gelap, tidak ada yang kelihatan, meja tidak kelihatan, gelap. Tetapi kalau ada mungkin sebuah lilin diletakkan di meja, maka dia akan bisa menerangi ruangan yang gelap tadi. Walaupun lilin itu kecil ya, apinya kecil, tapi dia bisa menerangi. Sehingga kita bisa melihat jalan, melihat benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Biarlah kita juga anak-anak Tuhan seperti itu. Orang yang percaya, remaja-remaja Kristen, di tengah-tengah masyarakat, kita bisa menjadi terang bagi mereka. Nah, berkaitan dengan tugas sebagai terang dunia, kita dipanggil untuk menjadi teladan ya. Dalam kebenaran, dalam keadilan, menjadi teladan juga dalam hidup kita dan berkenan kepada Tuhan ya. Kita bisa menjadi teladan di dalam perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Kita harus menjadi teladan, menjadi terang. Nah, manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang harus berkomunikasi dengan orang lain, tak mungkin sendiri. Jadi perlu komunikasi dengan orang lain, dengan sesama. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain juga ya. Kita semuanya memerlukan bantuan orang lain. Apalagi di dalam masyarakat, kita harus bisa menghormati atau menghargai, toleransi kepada orang lain. Di masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam suku dan bangsa ya, juga budaya dan bahasa. Berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, ras, semuanya, agama. Nah, itu kita harus bisa toleransi satu dengan yang lain dan menghormati satu dengan yang lain. Di masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku dengan berbagai macam suku dan bahasa, dengan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai atau menghormati, mencapai suasana damai sejahtera ya. Jadi kalau kita menghargai orang lain, menghargai agama orang lain, menghargai bahasa orang lain, budaya orang lain, maka akan tercipta suatu damai sejahtera, khususnya di tengah-tengah negara kita ya. Kalau kita menghormati, saling menghormati satu dengan yang lain, maka akan ada keamanan, ketentraman dan kesejahteraan di tengah-tengah negara kita ini. Nah, sebagai orang Kristen kita harus menjadi teladan dan menjadi saksi di dalam perbedaan itu. Nah, di lingkungan sekolah kita harus bisa menciptakan hidup rukun dan damai, tidak membeda-bedakan pergaulan, tidak membeda-bedakan teman, juga menjadi sumber gosip bagi yang lain, tidak ya, tidak membuat konflik, tidak membuat percekcokan, tetapi kita harus menjadi pendamai bagi orang lain ya. Sebagai orang Kristen, pemuda Kristen, remaja Kristen harus menjadi pendamai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama di sekolah, di mana kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, dan berbeda-beda bahasa. Tetapi kita harus menjadi pendamai di antara teman-teman kita. Dalam kemajemukan kita harus mau membangun sikap rendah hati ya, dan menjadi teladan bagi orang lain ya.
kita harus menjadi rendah hati, menjadi teladan bagi orang lain. Sekarang kita lihat ada 5 jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Hidup disiplin merupakan salah satu wujud ketaatan pada Tuhan. Nah, kita belajar pada Daniel, misalnya Daniel tadi ya, yang merupakan hidup disiplin, menghargai waktu, kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita. Hidup disiplin membutuhkan keteguhan hati untuk terus-menerus menjalankan disiplin sebagai kebiasaan hidup terus-menerus. Jadi disiplin baik di rumah maupun di sekolah ya, disiplin mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi kita sudah belajar tentang disiplin, kita sudah tahu contoh-contoh di dalam Alkitab. Jadi disiplin sampai di sini kita berakhir di dalam belajar tentang disiplin.